Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai JST atau jaringan syaraf tiruan. Nah, aku nggak akan bahas teorinya secara dalam ya, karena emang udah ada di modul. Jadi aku saranin kalian buat baca modul dulu, terus baru lihat video kali ini, biar nanti nggak bingung terhadap apa yang aku jelasin atau beberapa variabel yang akan muncul di codingan. Nah, mungkin aku bakal nambahin beberapa informasi aja. Jadi JST atau jaringan syaraf tiruan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Kayak yang pertama klasifikasi, habis itu peramalan atau prediksi, optimasi, pendeteksi kecurangan, dan lain sebagainya. Nah, model dari JST pun itu ada banyak juga ya. Ada jaringan backpropagation, kemudian jaringan learning vector quantization atau LVQ, kemudian ada jaringan perceptron, di mana jaringan ini yang ada di modul ya, yang dibahas di modul, dan ada beberapa jaringan lain. Nah, di video kali ini pun aku juga bakalan pakai jaringan perceptron. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, di mana nanti aku akan mendemokan gimana caranya membuat suatu jaringan dengan single layer perceptron, kita bahas datanya dulu. Jadi data yang dipakai adalah data iris. Nah, data asli iris tuh kayak gini, bentar. Iris. Nah, di mana di sini kan ada ID, sepal length, kemudian sepal width, petal width, tapi datanya itu ke samping gitu. Jadi per ID ini datanya itu satu baris pada satu baris yang sama tapi dengan kolom yang berbeda. Nah, sedangkan data yang kita pakai itu bakal ditranspos gitu. Jadi satu ID ini datanya ada pada satu kolom yang sama tapi pada baris yang berbeda, di mana setiap baris ini ya terdiri dari sepal length, terus sepal width. Setiap kolom ini terdiri dari ID-nya, terus sepal length, sepal width, kemudian petal length sama petal width. Yang dipakai nanti 4 inputan aja, ID-nya nggak bakal dipakai. Jadi di sini ya, kayak gini. Kita nyiapin dulu data latih, terus ada data targetnya, di mana data target ini adalah kelas dari inputan yang ada pada satu kolom kayak gini. Nah, di mana kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan kedua kelas aja, di mana 0 itu dia melambangkan bahwa data pada satu kolom ini adalah iris setosa, sedangkan satu dia melambangkan iris versi color kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok data aslinya bisa nilainya sampai 5 komaan, 4 komaan, dan lain sebagainya, tapi kok data latihnya cuman 0, aja sampai 1. Nah, ini kita ubah karena sudah dinormalisasikan, dan metode yang digunakan untuk normalisasi adalah min-max normalization, di mana min-max normalization tuh ini ya, rumusnya x dikurangi min x, kemudian dibagi max x min x kayak gitu. Nah, apakah normalisasinya cuma bisa pakai min max? Enggak juga. Pada beberapa jurnal yang pernah aku baca itu ada beberapa metode lain yang dipakai ya. Nanti kalian bisa nyoba-nyoba aja. Tapi di sini aku pakai min max normalization, di mana nanti inputannya ini akan berada pada rentang 0 sampai 1 kayak gitu. Nah, selain kita menyiapkan data latih, kita juga bakal menyiapkan data uji, di mana data uji nanti kita buat mengujikan network yang udah dibuat ini apakah bisa mengkelaskan data uji pertama dan data uji kedua berdasarkan target yang ini ya. Kalau data pertama 0, kalau data kedua itu 1, atau masuk ke kelompok iris versi color kayak gitu. Mungkin setelah kita bahas tentang datanya, kita langsung ke codingan aja. Nah, yang pertama kita lakuin adalah menyiapkan data latih atau DL ya, dengan membaca sel daripada file iris2.xlsx. Untuk range-nya mungkin kita buka dulu. Tadi dari B27 sampai ke K30.
Nah, kemudian dari data latihnya tadi atau CDL-nya itu kita perlu mengubahnya menjadi file math, karena ini kita lihat dulu dokumentasinya cell to math. Nah, cell to math akan mengkonversikan cell array menjadi array yang biasa, dimana nanti bisa dipakai buat perhitungan. Soalnya kalau pakai cell aja itu kemarin aku nyoba error sih. Nah, cara cepatnya bisa langsung ke TL ya, atau target latih, terus cell to math, langsung dalam satu line gitu, terus read cell, sama kayak yang atas, cuma nanti kita bedakan di bagian range-nya, dimana range untuk data latih itu berada pada range, mungkin kita lihat dulu ya. Nah, ini pada B32 sampai ke K32. Nah, selanjutnya kita akan membuat networknya sama preceptronnya. Kalau di modul kalian bisa lihat juga ya, dia pakai new P gitu. Jadi kita simpan dulu di variabel net, terus new P. Nah, kemudian parameter yang dipakai itu ada nilai minimal dan maksimal daripada nilai inputannya, dimana tadi kita ada 4 inputan ya, sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width, dengan nilai maksimum minimum 0 dan maksimum 1. Nah, ini 1 itu karena kita bakal pakai satu layer perceptron atau single layer perceptron. Nah, terus kalau kita mau menentukan weight-nya pakai net.iw atau input weight. Nah, nilainya sembarang aja, kita kasih 1 semua dulu. Kemudian untuk biasnya pakai net.b. Biasanya juga sembarang aja 1. Nah, selanjutnya kita akan melihat output daripada networknya dengan perintah sim. Nah, parameternya itu ada net atau network yang udah dibuat sama data latih atau DL. Nah, saat kita lihat ini bakal mengoutputkan satu-satu gitu. Nah, dimana kalau misal kita mau lihat error daripada networknya, kita bisa nyimpan ke variabel E atau error ya, simbol dari error. Ya, ini terserah sih mau kalian simpan sebagai apa, cuma di sini aku nyimpannya sebagai E dengan mengurangkan nilai A sama target latih. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa nilainya ada 1 sama 0, dimana 0 itu yang udah benar, sedangkan nilai 1 itu yang salah gitu. Nah, untuk membenarkan semuanya atau menjadikan E itu sebagai nilai 0 semua, itu dengan cara kita mentraining datanya. Sebenarnya bisa pakai cara yang lebih manual, dia pakai sim sama learn P. Ini juga udah dibahas di modul, jadi kalian bisa baca dulu. Cuman sekarang aku bakal pakai komen buat training aja biar cepat. Jadi net, variabel net tadi dipakai lagi, terus train, parameternya ada networknya yang lama, kemudian data latih sama target latih. Nah, di sini akan mentrainingkan ya, kita bisa lihat juga performance-nya. Nah, selanjutnya kita bisa ngecek bobot terbaik yang hasil trainingan tadi itu berapa, dimana ini ada 4 bobot terbaik ya, yang sekarang dipakai networknya. Kalau yang lama kan 1-1, sekarang pakai ini yang di answer ini. Kalau B-nya yang awal 1, sekarang yang paling baik adalah min 1. Nah, selanjutnya kita bakal mengecek apakah dari bobot sama bias ini yang baru, yang dari hasil training akan menghasilkan error yang udah nggak error lagi, menghasilkan errornya itu 0 semua kayak gitu. Nah, caranya kita buat variabel baru B, terus sim, network, terus DL. Nah, dimana kalau kita lihat nih outputnya ini udah sama ya, kayak yang ada di target latih, 5 0 awal sama 1 0 akhir. Kemudian kita buat E2 atau errornya udah 0 semua kayak gitu. Selanjutnya kita bakal nguji dengan data uji. Jadi kita copy dulu aja, langsung kita buat file .math-nya aja ya biar cepat. Yang ada di data
Excel, kita copy aja, kita buat new variable, kemudian kita kopas, terus save, rename aja variabelnya jadi DU, jadi nanti kita manggilnya data ujinya pakai DU. Nah, selanjutnya kita simpan variabel Y yang isinya itu adalah outputan dari network yang baru, tapi datanya itu pakai data uji. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa lihat ya bahwa Y-nya itu 0,1, dimana kalau kita lihat juga di file Excel itu target yang diinginkan juga adalah 01. Nah, cuman gimana caranya biar yang dikeluarin itu adalah string yang berisi, kalau misalnya 0 itu dia Iris Setosa, kalau 1 itu Iris Versicolor, itu kayak gimana caranya? Kayak gini. Kita buat perulangan dari I-nya sama dengan 1 sampai 2 karena emang cuma ada 2 data uji. Kemudian if Y ke I-nya sama dengan 1, maka akan didisplaykan kata Iris Versicolor. Sedangkan untuk yang lainnya dia akan didisplaykan sebagai atau dioutputkan sebagai Iris Setosa. Jangan lupa N untuk if dan N untuk for. Kemudian ini ya udah benar ya bahwa data yang pertama itu Iris Setosa dan yang kedua adalah Iris Versicolor. Oke, mungkin aku bakal mendetailkan beberapa hal ya. Kayak tadi kenapa bisa didapatkan yang pertama itu 1 5 kali sama 0-nya 5 kali, kemudian yang kedua itu 0 semua kayak gitu. Nah, dimana yang benar adalah 0 semua. Nah, kenapa bisa 0 semua dan ini ada 1 5 kali dan 0 5 kali dianggap salah? Itu karena kita tadi mendeklarasikan bahwa baik E1 sama E2 itu merupakan selisih dari output keluaran si networknya. Kalau yang E tadi network yang pertama sebelum dilatih, kalau yang E2 tadi network kedua yang setelah dilatih pakai train tadi. Nah, kita bisa juga lihat di sini mungkin tadi output network yang sebelum dilatih tadi kan kita simpan sebagai A, kemudian output network yang setelah dilatih itu disimpan sebagai B, dimana bukan rumus ya, tadi kita menentukan juga kalau E itu merupakan selisih dari target latih TL ini dikurangin sama outputan network yang A sama B. Jadi kita bisa dapat nilai E yang dimana 15 sama 05 itu didapatkan dari TL, jadi 1 ini dikurangi sama TL, jadi 1 min 0, 1, kemudian seterusnya, kemudian di sini sampai 1 min 1, 0 kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang E2 bisa didapatkan 0 semua karena nilai B, dimana B itu merupakan output keluaran setelah di training. Jadi ini 0, terus dikurangi TL 0, kemudian 1 dikurangi 1, sehingga E2-nya itu punya nilai 0 semua, kayak gitu. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke Aslab masing-masing. Dan kalian harus coba-coba juga ya, karena materi JST itu cukup luas dan metodenya itu banyak juga. Kemarin aku juga nemu ada yang pakai metode backpropagation di internet. Kalian bisa nyoba-nyoba sendiri. Mungkin sekian dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.